Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sore hari ini kita nyoba membahas tentang sebab problematika ini. Problematika dalam pertemanan, baik problematika dalam pekerjaan atau yang lain. Jadi ini bersifat umum yang menyebabkan seseorang itu menjadi bermasalah padahal asalnya nggak bermasalah itu ya. Ini kira-kira sebabnya apa ini? Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam itu menyebutkan ada tiga poros terjadinya masalah. Yang pertama adalah lemah agama. Lemah agama salah satu sebab terjadinya tengkaran, terjadinya masalah itu lemah agama. Lemah agama ini dominan, Pak. Dominan untuk terjadi masalah. Lemah agama ini masuk di situ gak ikhlas. Sebuah wadah atau perkumpulan kalau masing-masing orang itu kerja gak ada dasarnya itu ikhlas, ya seringnya masalah. Karena gak ikhlas. Karena gak ikhlas itu akan muncul iri-irian, Pak. Iri-irian, ya jelas iri-irian itu jadi poin pertama. Apalagi kalau dia orang yang suka kedudukan. Orang kalau suka kedudukan pasti akan iri sama orang lain. Makanya Fudail ibn Iyad mengatakan, ma min ahadin yuhibbur riyasata illa hasada wa bagha wa tatabba'a. Tidaklah seseorang yang dia suka dengan kedudukan kecuali pasti dia hasad sama orang lain. Setelah hasad melampaui batas. Setelah melampaui batas mencari-cari kesalahan lawannya. Nah, ini simbol masalah dikarenakan kurang agama. Coba kalau penuh agamanya dan dasar di dalam melakukan sesuatu itu adalah ikhlas, ya insya Allah nggak ada masalah. Mau yang lain kerja, yang lain kerja, ya nggak ada masalah. Karena dorongan kita itu kan ikhlas. Misal kita kerja di sini kerja satu tim ya. Yang namanya tim itu di ilmu manajemen, Pak, ya namanya tim itu apa? Ya nggak akan bisa kerjaan barengan lah. Jadi nggak bisa kerjaan itu diberikan ke satu orang, itu nggak bisa. Itu namanya tim. Nah, kalau tim itu masing-masing itu karena Allah dalam menjalankan tugas dan kerjaannya, kan aman, Pak. Tapi kalau kerjaannya tim tadi bukan karena Allah, ya pasti ngiri-ngiri. Enak si A, enak si B, enak si C lah. Kalau udah muncul iri ini kenapa coba? Berarti munculnya masalah di mana? Jadi karena kan adanya iri-iri tadi. Kenapa kok munculnya iri? Ya karena kurang agamanya.
kurang agamanya, lebih-lebih di keikhlasan. Kurang agama misalnya contoh biasa Pak, kalau orang di tim atau di mana ya muncul ini loh saya kan ya. Ini loh saya. Dia yang muncul di paling terdepan. Kalau dia sudah muncul paling terdepan terus kemudian suatu saat dimundurkan, itu menjadi marah. Jadi jenengan perhatikan permasalahan di antara di sekitar kita, baik di pabrik maupun di luar pabrik, semua kembalinya permasalahannya di kurang agama. Kenapa orang itu kok hasad? Kenapa orang itu kok mencari-cari kesalahan lawannya? Kenapa kok orang itu kok muncul tampil di depan terus nggak mau dimundurkan atau yang lain? Ini semua permasalahan komplit di mana di sini Pak. Biasa, apalagi ini kan lagi pingin menyalonkan diri kan ya. Biasa kalau sudah menyalonkan diri senang kedudukan, pingin menggapai sebuah kedudukan apa aja, kedudukan yang awalnya kopiai apa kuning, mari pengen jadi putih ya. Pasti dia akan hasad dulu, hasad ke orang lain dulu. Setelah hasad apa? Cari kesalahan-kesalahan orang lain untuk dijatuhkan. Tapi kalau kita mendapatkan kopiah putih tadi bukan karena ambisi, ya insya Allah nggak akan ada yang demikian itu Pak. Jadi bedakan antara dapat jabatan karena apa? Karena kebetulan gitu ya, dan ada yang mendapatkan jabatan karena ambisi. Itu bisa dibedakan. Kalau karena ambisi ya pasti Pak, cara mendapatkannya ngawur. Tapi kalau karena apa? Rezeki, ya udah. Kayak Pak Abdul Khalik tiba-tiba besok datang Pak Nurul tiba-tiba apa? Ngasih apa? Jabatan mandat apa itu menjadi apa? Manajer keuangan kayak atau manajer apa jenenge operasional wes. Ya udah kan itu kan rezeki Pak, nggak ada. Pak Abdul Khalik itu pengen ambisi itu nggak ada. Beda kalau seorang itu ambisi pengen menjadi manajer kan Pak. Manajer yang sekarang ini ya pasti akan dicutik aja. Gimana cara nyutik? Nah, gimana caranya? Cari kesalahannya, lalu dilapor. Dia sok tampil di depannya Pak Nurul atau yang lain. Itulah biasa. Ini kehidupan. Nah, gimana itu terjadi semuanya? Ya tadi karena itu kurang agama. Padahal jabatan pun itu nggak bakal datang tanpa apa? Izin dari Allah. Allah nggak ngizini, nggak bakal juga datang. Ngapain berambisi gitu loh? Ngapain berambisi? Karena itu rezekinya. Sampai elek pun nggak bakal menang kan Pak. Dan kalau sudah ambisi repot, ambisi ngeluarin uang, semuanya dikeluarin duitnya. Ntar kalau menang apa? Dia harus berupaya cara mengembalikan uang yang dia sudah keluarkan. Beda kalau dapat rezeki tadi kan, dia nggak ngeluarin uang, maka dia akan berkhidmat kepada perusahaan itu lebih bagus karena dia nggak perlu mengeluarkan uang. Dan insya Allah lebih dicintai oleh orang lain, lebih dicintai oleh orang lain. Itulah rezeki. Jadi poin pertama ya adanya pertengkaran, adanya keributan itu seluruhnya karena sebabnya ini Pak, lemah agama, lemah dinnya, lemah apa jenenge penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah penghambaan ini modal utama. Jadi bukan agama yang menjadi tolak ukurnya, sekarang egoisnya kan gitu ya, muring-muringnya, hawa nafsunya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab pertengkaran ini adalah dhaful ilmi, lemahnya ilmu agama. Pemicu pertengkaran, pemicu pertikaian itu karena lemahnya agama. Coba baru kemarin terjadi di mana? Di Madura Pak ya, Carok.
Iya, carok kan? Itu sama-sama pergi kemana? Ke tahlilan ya. Berujung itu 4 lawan 2. Berpikir, coba lihat, berpikir. Terus terjadi carok, apa masalahnya? Masalahnya kecil kan? Masalahnya kecil. Naik sepeda motor ya. Oh, lampu ya. Kedip, terus diingatkan loh. Ini kenapa masalahnya apa, Pak? Ini kenapa terjadi? Satu, karena ya kurang agamanya juga. Yang kedua, kurang ilmu. Nah, lapo ngono kok bertengkar kan gitu kan ya. Lapo ngono kok carok harus mati harus ini kan. Ini kurangnya ilmu agama. Makanya kalau kita para pekerja ini nggak ada selipan ngaji, ya hati niku panas wae. Nah, panasku gampang diobong, Pak. Gampang diobong. Pemane kerjane panas, ya. Atine panas, ngelasi ya panas. Situasine panas toh ya. Di rumah wis panas, tengkaran karo bojone, Pak ya. Terus naik sepeda motor ya dipanas-panas wis panas gitu kan. Masuk tengah masuk lintek yes satpame yang gawe panas itu, Pak ya. Wis panas kabeh wis panas kabeh. Nah, kalau nggak disiram karo air ya jadi panas. Nah, penyiraman air ini adalah kajian ilmu agama. Makanya ilmu agama itu penting banget. Dialah yang menjadi pengerim apa? Pengerim masalah gitu kan. Dialah yang harus mengendalikan hawa nafsu. Karena Syekhul Islam mengatakan apa coba? Di antara sebab pokok pertikaian itu kan nafsu. Nafsu, Pak. Tengkaran istri juga nafsu. Apa aja nafsu. Nah, siapa yang bisa mengalahkan nafsu? Ilmu. Ilmulah yang paling tidak ilmu itu mendinginkan nafsu lah. Paling tidak. Walaupun nggak mengalahkan total, paling nggak bisa mengkondisikan lah. Ya itu ilmu lah. Kalau kita nggak belajar ilmu agama, nggak menghadiri majelis-majelis ilmu, siapa yang bisa mengkondisikan volume apa itu? Hawa nafsu. Volume ini bisa dinaikkan atau diturunkan kan? Inilah ilmu yang bisa mengkondisikan. Bisa dipahami ya? Itu kurangnya ilmu. Yang ketiga adalah kurangnya kedewasaan. Ya harus dewasa lah. Misal contoh kayak bahwa ini semuanya kan insya Allah dewasa lah. Dewasa itu tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya waktunya ngaji, ya menuntut dewasa nggak main HP. Itu namanya dewasa. Lah kalau kan dewasa itu kan penting. Termasuk dewasa kayak apa coba? Apalagi? Banyak, Pak. Banyak. Ya kan tadi di apa tadi? Didim. Kalau dewasa ngapain harus marah-marah kan gitu. Kan ini kan kurang dewasa hawa nafsu kan, Pak ya. Kurang dewasa hawa. Lah, kedewasaan itu butuh dilatih. Kedewasaan itu sebenarnya kalau menurut pendidikan ya, itu umur balik itu sebenarnya harusnya sudah dewasa. Karena nggak mungkin orang itu balik kecuali sudah dewasa. Tapi ternyata dalam diri kita ini kok wis tuwek-tuwek kadang-kadang kurang dewasa. Lebih ngeri lagi kalau sudah umur 50 tahun ya. 50 tahun itu malah dadi bocah cilik maneh. Seharusnya enggak. Seharusnya semakin dia dewasa menuju kepada semakin berumur yang itu menuju kepada kematiannya harusnya lebih dewasa. Enggak mengedepankan perasaan, Pak. Kalau mengedepankan perasaan enggak selesai urusannya. Contoh, sampean nelpon enggak diangkat, ujug-ujug marah-marah. Ini kan enggak dewasa. Ya kan? Atau seorang suami lagi capek-capek kerja pulang, istrinya nggak masak, marah-marah gitu kan.
dipukulin. Lah ini kan namanya nggak dewasa. Ketidakdewasaan itu menjadi poros pertengkaran, Pak. Menjadi poros permasalahan. Tidak dewasa. Tidak dewasa. Jadi butuh kedewasaan kita dalam menghadapi sebuah masalah apa aja. Apa saja. Butuh dewasa. Nah, dewasa ini nggak ada ketentuannya. Memang nggak ada ketentuannya, Pak. Dewasa nggak ada ketentuannya. Ya bisa difahami melalui ilmu orang bisa menjadi dewasa, dan melalui umur itu orang bisa menjadi dewasa. Makanya kata Rasulullah SAW, al barakatu inda akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang tua di antara kalian. Kenapa kok bersama orang-orang tua? Karena orang-orang tua itu dia di dalam mensikapi itu dewasa. Makanya sebuah masalah kalau itu yang menyelesaikan itu orang tua gitu kan ya, baik tua ilmunya atau tua umurnya, itu membawa keberkahan karena dewasa, Pak. Nah, kalau tua tapi nggak dewasa ya repot ya. Mek oleh apa? Mek oleh umur itu lah, dua ilmu nggak dewasa ya repot juga kan gitu. Padahal pemicu orang itu dewasa ya tadi karena ilmu nih, atau karena apa? Umur itu membawa kedewasaan seseorang. Apalagi sering tertimpa masalah kan, masalah silih berganti dari satu masalah ke masalah yang lain terus begitu. Itu menjadikan orang itu dewasa. Tapi syaratnya harus bisa menyelesaikan. Dari masalah langsung bunuh diri ya gak jadi masalah, no? Masalah dia bisa menyelesaikan maka menjadi masalah selesai. Jadi kedewasaan itu poros utama dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi permasalahan antar kita atau sekitar kita, baik kita di sebuah perusahaan atau di kantor atau di rumah atau yang lain, poros pertengkaran itu adalah ini. Teman-teman semuanya, 3 poin itu bukan berarti nggak menjadikan berselisih. Berselisih wajar. Orang beda pendapat itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pasti akan ada perbedaan. Namanya orang banyak, Pak. Namanya orang banyak. Wong satu bapak, satu ibu aja cara berpikir berbeda-beda. Itu dari satu bapak, satu ibu. Apalagi dari ibu yang berbeda, bapak yang berbeda. Otomatis perbedaan itu aja. Tapi nggak semua terjadi perbedaan kita harus bertengkar. Ya kan pemilihan apa ini? Pemilihan presiden ini kan ya biasa, orang punya pilihan kan ya terserah toh. Ya enggak? Apakah harus bertengkar? Kan enggak harus. Kan begitu, gambarnya kan itu. Mau menjadikan orang harus ikut 01 atau 02 atau 02 ya atau 03 itu ya nggak bisa lah, masing-masing orang punya pandangan dengan gaya yang berbeda-beda. Ya tapi kan apakah mengharuskan itu adalah berpecah belah dan berbeda bertengkar gara-gara itu? Padahal kalau bertengkar yang rugi siapa? Ya rugi awakmu dhewe lah. Dia jadi presiden misal contoh. Kira-kira ingat kamu nggak? Ingat kamu? Kira-kira kamu dibangunkan rumah nggak? Iyalah. Jadi nggak perlu gitulah. Udah jalan aja sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kitanya aja. Kita ini menjaga persahabatan, persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Dan sini dibutuhkan kedewasaan. Ima dengan kita mungkin banyak nggak terlalu banyak komen, nggak terlalu banyak bicara. Karena banyak bicara itu yang menjadikan bermasalah gitu kan. Diam itu juga salah satu cara untuk bisa mendinginkan masalah dan menyelesaikan masalah. Taib itu pondasi utama, benang merah itu perselisihan atau pertengkaran di antara manusia itu 3 tadi.
Siapa orang yang bisa menjaga agamanya, bisa menjaga ilmunya, dan menjaga kedewasaannya, insya Allah dimanapun dia berada tidak akan membawa perpecahan dan pertengkaran. Yang penting dia jaga itu dimanapun dia berada. Tapi kalau Anda tidak bisa ini, dimanapun Anda berada pasti bawa masalah. Enggak, itu bukan jadi karena aku nggak enak di lintek gini gara-gara, bukan masalahnya linteknya, andanya saja nggak bisa dewasa, nggak bisa jaga agama Anda, jaga ilmu Anda, sehingga jadi pertengkaran. Anda dimanapun Anda berada, kalau Anda nggak punya ini, ya sama aja akan bawa masalah. Karena apa? Karena bukan tempat dan orangnya yang bikin masalah, tapi Anda lah yang punya masalah. Kan gitu loh. Anda yang punya masalah. Bisa dipahami? Jangan disalahkan tempat dan temanmu, gitu kan? Karena Anda pingin supaya orang itu cocok sama kamu, nggak mungkin. 2 hari 3 hari cocok nggak apa-apa kan? 4 hari setelahnya nggak mungkin. Pasti akan ada beda pandang, pasti akan ada perbedaan, pasti akan ada ketersinggungan, itu pasti. Anda menjaga sedemikian rupa supaya nggak nyinggung orang, itu nggak bisa juga. Anda berhati-hati itu nggak nyinggung orang pun bisa akan terjadi ketersinggungan, padahal Anda nggak pingin, tapi perbuatan Anda, ucapan Anda itu nggak sengaja menjadikan ketersinggungan Anda. Itu udah kayak gini. Kami ngaji ini, siapa yang pengen ngaji kemudian pengen nyinggung antum? Nggak ada, Pak. Nggak ada pengen nyinggung. Siapa pengen nyinggung? Tapi itu kita berusaha nggak pengen nyinggung, tapi apa? Ya ada aja kata yang itu apa? Menyinggung Anda. Padahal saya nggak ada tujuan nyinggung. Setan yang bikin apa gara-gara ini kan? Kamu disinggung. Itu setannya di situ main itu setannya gitu loh. Jadi kalau begitu keadaannya, ya mau diapain lagi? Tetap kita dewasa dalam menghadapi. Kalau dia tersinggung, ya dewasalah Anda dalam memberikan sikap. Kalau Anda nggak dewasa, pasti tengkaran, Pak. Jadi kalau nggak dewasa, pasti akan terjadi pertengkaran. Dewasa misalnya contoh kayak lambat apa? Gajinya gitu kan. Wah, gajian nggak usah demo lah. Itu demo itu ya orang dewasa, nggak menyelesaikan masalah, justru malah membawa masalah. Indonesia ini, Pak, kalau semakin di demo bukan malah masalah, bukan menghilangkan masalah, justru masalah. Ekonomi Indonesia akan menjadi inflasi, terus semakin nurun dan nggak memiliki wibawa di negara yang lain, justru malah masalah. Jadi bukan ini di ekonomi loh ya, itu ditinjau dari ekonominya, itu bukan menyelesaikan masalah, bukan. Jadi ya dewasa aja dalam menghadapi sesuatu, insya Allah masing-masing dewasa menjaga diri, insya Allah nambah baik dan nambah bagus, nggak ada masalah, insya Allah. Cukup, insya Allah. Ada pertanyaan? Pak Masrur mau tanya? Belum ada gambaran. Pak Ahmad sudah lagi mikir itu. Gak apa-apa. Pak Abdul Khalik kayaknya mikir apa ini? Kemarin Ustaz ada WA dari Pak Menurut saya baru tahu juga hukumnya Ustaz yang berkaitan dengan bahasa. Mari kita doa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita. Itu untuk apa itu? Doa apa negara? Ya, doa umum. Indonesia. Ya, doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tapi dari ucapan itu katanya mengurangi ketakutan kita gitu. Sepertinya maunya Pak Nurul itu, biasanya Pak Nurul bukan bikin sendiri itu kayaknya, Pak, ambil dari mana lah gitu kan, terus dikirim ke antum-antum itu. Ya itu sekedar menyomot, ngambil dari apalah kemudian diberikan ke kita. Ya Indonesia ini kan beraneka ragam agama,
Maksudnya itu ya ayo berdoa untuk kebaikan apa? Kebaikan negara sesuai dengan apa? Agama masing-masing. Yang agama Kristen ya berdoalah apa jenenge dengan agamanya Anda untuk kebaikan negara kita. Oh, itu aja sih maunya dia gitu. Ya itu namanya anu Pak, nasionalisme. Oh, dikategorikan mempengaruhi sih ya bisa-bisa bahaya itu. Bisa-bisa bahaya, berarti Anda mengakui ini kalau tinjau dari ketauhidan kan. Anda mengakui, makanya kan ini dua tinjauan. Kalau tinjauan agama Islam ya nggak tepat kan gitu. Tapi kalau ditinjau dari apa? Kita ini bernegara ya kayak gitu. Karena negara kan adalah Bhinneka Tunggal Ika kan gitulah. Kita ditinjau dari ini sah-sah saja kan gitu. Tapi kalau ditinjau dari agama, ya selain agama Islam, ya doanya nggak bakal diterima. Percuma aja, bohong aja kan gitu. Itu kan sesuai dengan keyakinan Islam kan, gitu loh. Jadi kalau kita jawabnya sesuai dengan itu Pak, sesuai dengan kenegaraan negara kita gimana, sah-sah aja itu nggak apa-apa, sesuai dengan pedoman orang masing-masing. Tapi kalau ditinjau dari agama Islamnya, ya tidak pas. Karena bahasa itu berarti Anda memiliki lazim konsekuensi, berarti agama selain Islam itu benar dong kalau gitu dong. Buktinya apa tadi ya? Kamu kok berdoa sesuai dengan agama sebagainya, kan kamu menyetujui dong kan gitu kan. Menyetujui dong gitu. Bahaya itu. Nggak bahaya ta? Bahaya itu. Ya, nggak ada lagi? Kalau nggak ada cukup insya Allah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.